Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bataila Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD, dan saya sayangi teman-temanku semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Sinta Fadila dengan NPM 2023 4640575. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan terkait tugas studi kasus tentang evaluasi dalam pembelajaran. Pengertian evaluation atau evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses penyediaan informasi tentang pencapaian terhadap manfaat-manfaat dibandingkan dengan harapan yang diinginkan. Proses ini berfungsi sistematis dalam menentukan keputusan berdasarkan pencapaian dari tujuan. Proses pengukuran atau penilaian terhadap pencapaian dari tujuan. Selanjutnya yaitu pertanyaan studi kasus dan jawaban. Pertama, apakah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis? Jawabannya, kelebihannya mengukur aspek keterampilan, kreativitas, dan pemahaman cara lebih menyeluruh, mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah, mengurangi stres akibat fokus hanya pada ujian tertulis, memberikan kesempatan pada siswa dengan gaya belajar berbeda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kekurangannya membutuhkan waktu lebih lama dalam perencanaan dan pelaksanaan. Menurut keterampilan guru dalam menyusun instrumen yang tepat, penilaian bisa subjektif jika tidak ada rubrik yang jelas, memerlukan pemantauan yang intensif dari guru. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah ini? Melalui analisis hasil belajar siswa sebelum dan setelah metode evaluasi yang telah diterapkan, menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, melakukan survei atau wawancara terhadap siswa dan guru mengenai pengalaman mereka, membandingkan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Apa tantangan mungkin yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan diskusi? Bagi siswa, kesulitan mengolah waktu dalam mengerjakan proyek, ketergantungan pada rekan kelompok yang kurang aktif, dan keterampilan dalam presentasi dan diskusi. Bagi guru, kesulitan dalam mengawasi setiap kelompok secara detail, penilaian yang dibutuhkan waktu lebih lama dan lebih kompleks, perlu kreatif dalam merancang proyek yang relevan dan bermakna. Pertanyaan keempat, bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa? Evaluasi yang tepat mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa sehingga guru dapat memberikan intervensi yang sesuai, mendorong refleksi diri bagi siswa untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki, memotivasi siswa untuk belajar lebih giat jika evaluasi penilaian hasil akhir, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Pertanyaan kelima, jika Anda adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Menggunakan berbagai evaluasi seperti portofolio, proyek presentasi, dan diskusi kelompok memberikan umpan balik konstruktif dan keberkelanjutan. Menyusun rubrik penilaian yang jelas sehingga siswa mengetahui ekspektasi dan indikator yang dinilai, memecahkan proyek besar menjadi bagi-bagian kecil yang dikerjakan bertahap, melibatkan siswa dan proses refleksi terhadap hasil belajar mereka sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.